Dunia anak kembali geger oleh sebuah buku cerita yang diduga memuat konten dewasa. Buku berjudul Aku Berani Tidur Sendiri, terbitan penerbit 3 Serangkai Solo, Jawa Tengah itu belakangan jadi viral di media sosial. Sebagian para netizen menyayangkan hingga tak sedikit komentar berupa kecaman atas terbitnya buku berbau konten dewasa itu. Tak ketinggalan para selebriti pun ikut prihatin atas terbitnya buku ganjil tersebut. Ikut prihatin, tentu aja prihatin gitu karena ada sesuatu yang meresahkan masyarakat seperti ini gitu. Tapi balik lagi, kalau menurut aku selain harus kita pastikan bahwa nggak akan terjadi lagi, ya berarti kita tahu nih orang tua harus lebih kencang lagi untuk membentengi anak-anaknya gitu. Apalagi di zaman sekarang teknologi, kalaupun kita misalnya ngebatasin, oke buku nggak boleh baca, bisa jadi lihat di YouTube, bisa jadi lihat di yang lain-lain gitu. Sekarang kan udah gampang banget ya aksesnya gitu. Sedih sih, miris. Memang sih sekarang itu eranya sudah lebih terbuka. Dan memang betul pendidikan seks kepada anak-anak itu memang harus sejak dini kita terapkan. Tapi pendidikan yang seperti apa gitu, cara penyampaiannya yang bagaimana gitu. Kalau penyampaiannya terlalu vulgar, anak-anak akan cepat dewasa sebelum waktunya. Kita lihat memang kayaknya mengkhawatirkan karena dari kemasannya kelihatan kayak buku anak-anak ya, gambar-gambarnya ini. Ya kecewa sih ya sangat, karena kan efeknya tuh banyak ya, banyak yang diinikan. Secara kan nggak perlu harus dibegitukan pun anak-anak juga tahu dengan sendirinya. Pasca heboh buku tersebut, pihak Komisi Perlindungan Anak atau KPAI langsung mengultimatum pihak penerbit agar segera menarik buku dari peredarannya. Bahkan pihak KPAI mendesak pihak penerbit dan penulis untuk meminta maaf secara terbuka pada publik. Kita tidak berharap hanya maaf yang menuliskan seperti yang sudah dilakukan, tapi kita juga meminta untuk mereka meminta maaf secara terbuka. Kami berharap itu tidak hanya dilabeli, tapi ditarik, dan sebelum ada revisi dan ACC dari Kementerian Pendidikan maupun dari kami maupun dari stakeholder yang ada, itu tidak boleh diterbitkan kembali. Dari penerbitan buku ini itu memang pelajaran pendidikan seksual sejak usia dini kan begitu. Dan proses penelitiannya pun sudah kita konsultasikan dengan dokter anak atau psikolog. Hanya memang kami ada khilaf itu di pengemasan materinya. Mungkin maksudnya panduan bagi anak untuk bisa lebih mandiri, tidur sendiri, mandi sendiri dan sebagainya. Tapi namanya juga anak kan penuh dengan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu ini kalau tidak mendapatkan bimbingan atau pendampingan, takutnya justru malah menimbulkan suatu kekeliruan. Kita berharap bahwa penerbit harus mengikuti kaidah-kaidah. Dan mereka harus tegas, apakah tulisan ini memang layak dan patut untuk diterbitkan atau tidak. Biar bagaimanapun kehidupan seks itu tidak bisa dilepaskan itu. Tapi kan cara penyampaiannya juga harus dengan bahasa yang lebih sopan, lebih santun. Cara penerimaannya juga jangan yang terlalu vulgar. Namun apa mau dikata, alih-alih ingin memberi tuntunan yang didapat malah kecaman dari publik hingga desakan muncul dari pihak KPAI. Sejumlah selebriti mau tak mau kembali bekerja keras memperhatikan perkembangan anaknya. Ya itu dia, makanya kalau buku itu kalau bisa sebelum anak lihat kita lihat dulu. Nah biasanya kalau buku cerita dia dapat dari sekolah atau nggak saya yang beliin langsung. Kalau saya yang beliin kan saya yang lihat. Justru kebanyakan yang nggak bisa dikontrol adalah gadget. Ya kasarnya gini, kalaupun memang penulisnya salah, kalaupun penulisnya memang dia punya niatan buruk segala macam, masih ada editor gitu, masih ada orang-orang di sekelilingnya yang ibarat mereview gitu, memberikan tanggapan. Kisah geger buku anak berisi potongan cerita dan gambar tak layak di Solo jelas jadi tamparan bagi pihak penerbit di satu sisi, tapi juga peringatan untuk para orang tua setidaknya agar berhati-hati pada kemasan buku. Insiden tersebut juga jadi cermin dari lemahnya pengawasan atau quality control sebuah produk. Padahal sejatinya pihak penerbit sebagai pelaku bisnis sebaiknya tak melulu memikirkan sisi bisnis semata, tapi juga pertanggungjawaban moral dan akademik sehingga konten tersebut tak lolos dan terlanjur menyebar.
memang nggak bisa dipungkiri lingkungan itu ngebentuk. Kita udah berusaha untuk ngejaga mati-matian, tapi di luaran entah babysitter kita, entah orang di sekeliling kita, bahkan mungkin teman-teman di sekolahnya yang akhirnya justru mengajarkan sesuatu yang tidak pernah kita ajarkan. Nah, balik lagi buat semua orang tua yang ada di sana, di luar sana, ya memang saya pun masih sangat-sangat belajar untuk menjadi orang tua yang baik, bukan yang terbaik, orang tua yang baik aja buat anak saya, yang memang kita harus lebih banyak menyisihkan waktu, berbicara dan menjadikan mereka sebagai teman. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu dan segala macam, mereka akan bertanya dulu sama kita. Saya kira sudah ada aturan-aturan bagi para penerbit ya. Tentu harus ada konsultasi dulu, diperiksa dulu dan sebagainya. Nah, Iya dong, kan kita harus bacain. Terus kalau kita bacain kan ada ekspresi dari kita, dari intonasi suara yang bermain. Misalnya, oh ada hujan, ayo lari gitu. Mau hukumnya bentuknya kayak apa, pemerintah mau melindungi kayak apa dengan semua yang dilakukan gitu ya, tetap pertahanan terakhirnya adalah orang tua. Jadi menurut gue tanggung jawab orang tua lah untuk menjaga anaknya dengan sangat baik. Ya pemirsa, tadi kita juga waktu lagi open kita sempat ngebahas juga ya sama Reza ya. Kalau kita ini memang mungkin yang lebih dipentingkan itu adalah penyuluhan untuk orang tua gitu kan. Bagaimana orang tua ini bisa mengajarkan atau menyampaikan dengan anak dan bisa memilah-milah dan yang lainnya. Benar nggak sih? Yes, clearly kan sebenarnya kan penerbit pengen mentujukan buku ini untuk para orang tua. Tapi kan masalahnya di situ nggak ada emblem di depannya bimbingan orang tua atau apa. Atau gitu. mungkin dibikin BPO. Buku penyuluhan orang tua. Kalau BO kan bimbingan orang tua. Ya, jadi kalau ini kan memang untuk orang tua, iya. Atau apa gitu, buku untuk orang tua gitu. Benar, karena ada caranya sendiri kata Deswita kan ada caranya sendiri untuk memberitahukan, untuk supaya anak itu belajarnya seperti apa. Itu punya bahasa sendiri dan caranya sendiri. Betul sekali. Dan pastinya juga tiap anak pun juga memiliki karakter yang berbeda-beda dan penangkapan yang berbeda juga kan. Jadi memang orang tua itu yang paling tahu, yang paling benar bagaimana cara untuk bisa menyampaikan kepada anaknya. Betul, ya semoga semuanya udah bisa terselesaikan lah ya. Jadi supaya bisa anak-anaknya bisa kembali belajar, orang tua pun juga nggak khawatir gitu. Betul sekali. Kita ini sebagai orang tua kan khawatir banget tiba-tiba ada buku apa ini? Gitu kan, iya betul sekali ya. Ya semoga semuanya benar-benar sesuai ya, sesuai dengan apa ya, sesuai. Ya, supaya nggak ada, ya, maksudnya kan yang kita takutin jangan sampai ada maksud-maksud terselubung gitu kan. Jangan sampai itu terjadi. Amin. Ya pemirsa, kita juga masih punya kabar menarik lainnya, tapi nanti tahan dulu ya. Pastinya setelah yang satu ini. Don't go anywhere, we'll be right back after this break. Yes. Saya selalu percaya kalau umur itu tidak berhubungan dengan cinta ya. Maksudnya cinta itu nggak terbatas oleh usia, angka, apapun gitu. Cinta tuh justru itu.